Oke, oke. Thank you. Ya, siapa ya? Oh, ini tadi ya. Ya. Ini sudah apa? Ya, silakan Halo Don Kak, Leiden. Silakan, Bro. iya Kak, Ya, Shalom, selamat silakan. malam. Ya, salam. Kak, mungkin pertanyaan ini agak sedikit vulgar, bisa direspon atau tidak. Berbicara tentang dosa, eh, ini kembali lagi ke saya sendiri Kak, tentang personalitinya. Pengetahuan saya tentang dosa. Kalau tadi sempat ditanyakan oleh Kak MJ tadi, mungkin dosa itu memang berasal dari manusia sendiri, ya kan, karena dikasih pilihan tuh. Nah, terus eh, saya mau tanya tentang dosa yang waktu mungkin di kerajaan surga sana Kak. Ya, Kalau dari saya, pengetahuan saya, pengertian surga itu berarti suatu tempat yang suci, kudus, intinya sesuatu yang mungkin tidak ada dosa sama sekali di sana. Nah, di sana kan ada malaikat. Malaikat di sana tugasnya untuk menyembah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Kemudian yang setahu saya kan di sana mungkin ada beberapa malaikat yang saya tahu itu ada Gabriel, ada Lucifer, ada apa namanya lagi yang satu. Tapi saya berfokus ke Lucifer. Nah, yang setahu saya kan Kak, malaikat Lucifer ini dia ingin untuk menyamai Tuhan, untuk ingin berkuasa terhadap kerajaan surga. Tanpa kita, maksudnya di sini tanpa disadari bahwa dia ada maksud dan tujuan untuk menyamai Tuhan, untuk ingin menyamai tahta Tuhan, berarti ada sifat kesombongan. Kesombongan di sini kan sifatnya dosa, ya kan? Sombong berarti dosa. Nah, itu bagaimana Kak? Berarti di surga sana itu bukan apa? Secara pandangannya Kak Elia. Karena secara pandangannya saya di surga itu tempatnya itu kudus, suci, bersih lah begitu. Silakan Kak. ya. Surga ya. Kalau malaikat memberontak di surga berarti surga ada dosa gitu ya. Coba Gitu. ya. Simpelnya begini, Bro. Eh, saya mengikuti pemahaman gereja timur ya dalam hal ini ya. Oke, saya buka dulu makanan saya ini. Kok harum ya? Eh, kenapa saya mau bilang begini. Lucifer itu bukan nama iblis. Lucifer itu gelar. Lucifer itu berasal itu kan terjemahan Santo Jerome di dalam Vulgata, kita Alkitab bahasa Latin milik Gereja Katolik. Ya. Itu berasal dari akar Lucifer itu berasal dari dua akar kata Latin yaitu lucis dan fere yang artinya pembawa cahaya. Ya. Nah, di Yesaya 14 itu yang engkau sudah jatuh itu merujuk kepada kerajaan Babel sebenarnya, tetapi beberapa penafsir menafsirkan itu bisa merujuk kepada malaikat yang jatuh. Tapi sebenarnya malaikat yang jatuh itu lebih cocok tidak dari Yesaya 14, tapi dari Yudas ya. Coba kita lihat di dalam Alkitab ya. Kita lihat si apa namanya? Tentang malaikat jatuh ini. Biar kita jangan keliru ya. Mananya itu ah? Sabar ya, saya buka dulu. Oh, lari ke black hole. Ya, oke.
Kita baca di dalam Lukas 10 ayat 18 dikatakan begini. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Yudas 1 ayat 6 dikatakan, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, inilah yang menjadi inspirasi mengenai kejatuhan malaikat dan itu adalah benar adanya ya dan amin. Nah, tetapi ada yang perlu kita soroti bahwa begini. Kalau malaikat itu berbuat dosa dan mereka menjadi tidak taat, tadi dikatakan di dalam Yudas 1 ayat 6, berarti di surga itu ada dosa dong? Tidak. Justru kan di dalam Yudas 1 ayat 6 dikatakan malaikat-malaikat yang tidak taat. Justru ketidaktaatan mereka di dalam free will mereka itulah yang menimbulkan benih dosa. Dan ketika mereka seketika itu berdosa langsung dilempar oleh kekudusan Allah. Hilang dari sorga. Jadi ketika dosa itu, ketidaktaatan itu muncul, langsung mereka dilempar. Karena yang kudus tidak bisa bersentuhan dengan yang najis. Makanya itulah kejatuhan malaikat itu. Jadi bukan karena di sorga ada dosa, bukan. Justru ketidaktaatan itulah yang menghasilkan benih dosa. Nah, ketika benih dosa itu ada, mereka langsung dilempar dari sorga. Gitu. Dan itu menyeret sepertiga bintang. Sepertiga bintang itu simbol malaikat. Jadi menyeret sepertiga bintang artinya menyeret sepertiga malaikat. Menjadi miliknya si Hailal bin Syahar. Malaikat punya free will. Iya, dia punya free will. Gitu ya. Oh, oke. Berarti kesimpulannya berarti ketidaktaatan itu adalah benih dosa sendiri ya, Kak? Iya. Makanya kan Rasul Paulus berkata, oleh karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Dan oleh karena ketaatan satu orang, semua orang dibenarkan. Ya. Coba kita baca ayatnya ya. Oke. Ntar. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Gitu. Jadi bukan karena ada dosa di sorga itu maka mereka menjadi berdosa, tetapi oleh karena ketidaktaatan itulah menjadi berdosa. Nah, maka ketika mereka berdosa langsung tuh diusir. Gitu. Taat itu saja kuncinya. Ketaatan itu bisa merusak dan bisa menjadi lebih baik ya untuk sifat kata taat. Ya. Oke. Ya, tidak ada ketaatan yang sempurna di dunia. Oke. Siap, Kak. Siap. Oke, Kak, untuk pertanyaan kedua, Kak. Ini yang saya baca di kisah para Rasul 1 ayat 8. Saya coba bacakan ya, Kak. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saya cuma mau garis bawahi, Kak,
kata ke ujung bumi ini saja, Kak. Nah, eh, beberapa tahun yang lalu saya sempat ikut salah satu seminar, Kak. Di sana Itu Roma katanya ya? untuk jadi enggak, bukan Roma sih, Kak, bukan Roma, tapi di wilayah kita sendiri sih, Kak, kalau enggak salah waktu itu kalau saya cermati. Jadi kata ujung bumi ini itu wilayahnya itu ada di Indonesia, Kak, yang mereka sharing itu, Kak. Itu ada di Indonesia. Nah, mereka juga sinkronkan dengan mungkin saya sudah lupa, Kak, ayatnya itu di mana, tapi di situ maksud dan konteksnya di situ Tuhan telah menggambarkan bangsa ini di tanganku. Nah, di tanganku berarti kata kunci tangan. Nah, mereka juga lebih detailkan bahwa coba kita lihat peta seluruh seluruh di peta bumi itu. Nah, negara bentuk tangan itu cuma satu. Dulu kan kalau masih zaman dulu itu zaman Majapahit itu kan Indonesia itu masih tergabung di apa namanya yang negara yang sudah negara sendiri waktu lalu masih satu dengan Indonesia itu di Laos kalau nggak salah, Kak, yang Timor Leste yang sekitar sana lah itu masih satu garis Indonesia. Nah, bentuk peta itu sama dengan tangan. Kembali lagi ke ada yang ayat itu dituliskan bahwa Tuhan telah menggambarkan bangsa ini di tanganku. Nah, kalau dari kakak sendiri untuk menilai statement itu, bagaimana, Kak? Apakah benar kakak juga meyakinkan bahwa kata ujung bumi ini adalah wilayah kita sendiri di Indonesia, Kak? Coba, Kak. Mohon penjelasannya, Kak. Makasih. Ya, ada nggak para itu Yesus ngomong begitu, engkau akan menjadi saksiku ke Samaria, ya ke seluruh Yudea sampai ke ujung bumi. Itu dia ngomong kepada para rasul. Ada nggak rasul yang ke Indonesia kalau gitu? Nah, itu, Kak, yang Nah, masih nggak. Itu cocokologi aja itu. Cocok-cocokan aja. Nggak pernah diartikan begitu tuh. Ujung bumi itu ya seluruh bumi maksudnya. Gitu. Oke, jadi sifatnya umum ya, Kak. Ujung bumi itu berarti di Iya, seluruh dunia ya, berarti ya. iya, Oke, betul. oke. Cuman lebih meyakinkan aja sih, Kak, karena secara mungkin secara pemikiran manusia logika itu sinkron terhadap apa yang mereka sampaikan. Ujung bumi ini berarti Indonesia yang telah dimana sudah digambarkan oleh Tuhan ke dalam tangannya, dan secara gambar peta itu mungkin tidak sama tapi mirip. Mungkin begitu. Jadi agak sedikit mungkin ya dari di Indonesia mungkin ujung bumi itu ya. Begitu, kan. Lebih meyakinkan ke diri sendiri aja bahwa kalau yang dimaksud di Roma 1 ayat 8 ini ujung bumi ini berarti ke seluruh dunia mungkin yang belum tersampaikan firman Tuhan. Ya seluruh dunia artinya semua. Di Afrika sana juga banyak kok yang belum terinjil. Jadi semua. Siap. Oke, thank you, Kak. Kak, ini pertanyaan terakhir mungkin. Ya, Ya. ada 60 orang yang ngantri di bawah, tapi nggak apa-apa, silakan. Nah, satu saja ini terakhir. Hmm. Menurut kakak, secara pandangan firman Tuhan, apakah hubungan patriarki itu sesuai dengan ajaran firman Tuhan atau bagaimana, Kak, itu? Mohon penjelasan. Hubungan patriarki maksudnya? Dalam satu hubungan pasangan pasangan masih pacaran atau dalam suatu pernikahan, Kak, begitu. Jadi di satu hubungan itu diterapkan hubungan patriarki di mana lelaki lebih mendominasi dalam segala hal apapun. Ya iyalah, itu wajib lah itu, gitu ya. Karena laki-laki itu adalah sumber perempuan. Ya, laki-laki diciptakan Tuhan dulu Adam, lalu perempuan itu diambil sebagai penolong. Bukan berarti perempuan lebih rendah dari laki-laki, itu setara, ya. Laki-laki dan perempuan itu setara. Ya, cuma perempuan ini ada untuk menolong si laki-laki. Nah,
Jadi yang menolong ini yang harus mengayomi. Peran kebapaan itu harus dari laki-laki. Ya. Jadi laki-laki yang mengepalai karena Kristus adalah kepala. Ya. Jadi laki-laki itu harus mengepalai keluarga demi kepala gereja, yaitu Kristus. Jadi laki-laki yang adalah kepala keluarga membawa keluarga kepada kepala gereja di dalam persekutuan, yaitu kepala gereja, yaitu Kristus. Ya, jadi apakah laki-laki harus mendominasi? Sebenarnya dominasi dalam hal ini bukan tentang, karena Alkitab berkata, hai istri-istri, hai suami-suami, hai anak-anak, semua ditegur. Ya, tetapi laki-laki itu kan identik dengan peran pembapaan. Ya, kalau misalnya suaminya kurang bisa, ya perempuan juga nggak apa-apa. Tapi ya kita yang laki-laki ini ya kita yang harus sadar gitu. Kenapa kita harus membapai, kenapa kita harus mengayomi, tujuan dan perannya apa, sedari awal kita diciptakan untuk tujuan apa. Jadi kita menyadari perannya itu sebagai laki-laki, demikian juga perempuan menyadari perannya sebagai perempuan. Gitu. Bukan berarti membeda-bedakan, tidak. Semua satu di mata Tuhan, tapi biarlah sesuai dengan tujuan yang semula kita diciptakan begitu berjalannya. Kalau laki-laki diciptakan sebagai manusia, pertama, biarlah perempuan diciptakan menjadi penolong. Ya maka perempuan sekarang pun menjadi penolong bagi laki-laki. Dan laki-laki mau ditolong. Nah, antara menolong dan ditolong itu terjadi dengan harmonis kalau di dalam kasihnya Allah. Ya, di dalam kasih itu nggak mungkin laki-laki menyakiti perempuan, perempuan menyakiti laki-laki. Nggak mungkin kan? Nah, jadi meskipun ada peran yang berbeda dalam hal itu, karena memang sejak semula diciptakan berbeda, tetapi semuanya harus saling merangkul di dalam kasih yang diterima dari Tuhan. Jadi nggak boleh karena peran fungsinya beda, dengan demikian laki-laki berarti lebih tinggi dari perempuan. Enggak. Ya, perbedaan fungsi itu tidak menghantarkan kepada pengertian perbedaan derajat. Bukan. Meskipun di dalam hubungan ya. Kalau dalam pekerjaan misalnya manajer harus begini, direktur kerjanya begini, ya itu duniawi. Tapi sejak mulanya kita diciptakan, kita memang berbeda fungsi. Laki-laki perempuan itu berbeda fungsi, tapi itu sederajat, sama. Ya, sederajat cuma berbeda jenis. Karena laki-laki nggak bisa hidup tanpa perempuan, perempuan pun nggak bisa hidup tanpa laki-laki. Makanya Alkitab berkata, kalau seorang laki-laki dengan seorang perempuan bersatu, mereka tidak lagi menjadi dua, tapi menjadi satu. Mereka bukan lagi dua, tetapi menjadi satu. Karena memang sejak semula perempuan dari laki-laki, ketika dia menikah dengan laki-laki, dia kembali kepada asalnya. Sebagai keturunan yang hak dari Adam dan Hawa. Tuh. Ingat ya, satu, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Bukan seorang laki-laki dengan 5, 4, 3, 2 perempuan. Ya. Ingat, ya, satu laki-laki dan satu perempuan. Tuhan Yesus berkata, sejak semula tidak pernah demikian. Satu laki-laki dengan banyak perempuan. Itu tidak pernah. Jangan lakukan itu. Gitu ya. Oke, Kak, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Ilya. Yuk, Ya, Tuhan ya. memberkati.